yang bisa mengikuti perkembangan teknologi masalah membayar non tunai itu hanya di luar pasar tradisional. Ya ada di dalam pasar tradisional, kami cuma berapa kios yang melakukan seperti itu. Karena orang sudah punya pelanggan di pasar tradisional itu. Iya, kalau sudah cocok beli barang di sini ya tetap di sini, pasti itu. Mereka pada dasarnya apa yang dihasilkan di daerah itu yang ditawarkan pada masyarakat. Ya, transaksi secara tunai mereka itu. Jadi untuk mengikuti mereka justru kalau dengan perkembangan zaman non dengan tunai, digital non tunai, dia itu orang percaya masyarakat sana. Ada barang, ada uang itu aja. Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur, senang sekali pada kesempatan ini Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur hadir ke hadapan Anda. Luar biasanya juga adalah bahwa dulur, saat ini saya sudah bersama seorang narasumber. Beliau itu pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pasuruan di periode 2008 hingga 2013 dan tentunya sering menyuarakan permasalahan Wong Cilik. Nggak kaget lah ya, karena partainya aja dari PDI Perjuangan yang memang selama ini lekat dan identik dengan partainya Wong Cilik. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Jatim 3, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota Probolinggo. Pak Edi, matur nuwun Pak sudah bersedia hadir ya Pak ya pada kesempatan ini. Nah, ini kita akan berbincang dulur terkait dengan apa yang menjadi permasalahan saat ini yang juga berada di bawah pantauan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, begitu ya, yang membidangi perekonomian, kemudian perindustrian dan perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, serta pengadaan pangan dan logistik, nggak ketinggalan koperasi, pengusaha kecil dan menengah, pariwisata, serta ekonomi kreatif, juga pengelolaan potensi wilayah laut daerah. Pak Edi, ini kita akan ngobrol soal kondisi pasar tradisional di era digital. Kalau kita bicara era digital Pak, sekarang sudah lumrah kita beli di sebuah toko itu sudah pakai scan kris gitu ya Pak ya. Tapi seperti apa kemudian kalau kita bicara mengenai kondisi di pasar tradisional saat ini Pak Edi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara masalah pasar, setiap wilayah atau daerah tentunya pasar tradisional masih tetap dipertahankan. Ya. Karena bagaimanapun berdirinya pasar tradisional ini kita akui sejak sebelum Indonesia merdeka. Jadi di mana pertemuan antar masyarakat untuk berinteraksi dalam rangka saling membutuhkan, di mana satu sisi masyarakat menjual barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang lain, tentunya masyarakat juga akan membutuhkan barang tersebut dengan transaksi. Karena pasar tradisional ini kan sifatnya hasil yang ada di daerah itu disajikan pada masyarakat untuk bisa memilih mana yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat. Nah, terkait dengan perkembangan zaman dengan adanya tadi sampaikan sistem pembelian online, tapi pasar tradisional masih bertahan sampai sekarang. Dan itu tidak akan bisa tergantikan begitu. Karena ini sudah kebutuhan masyarakat daerah, terutama warga masyarakat yang ada di desa yang membutuhkan kebutuhan di pasar tradisional. Jadi tetap bisa bersaing ya Pak Edi ya? Maksudnya kalau untuk pendapatan itu nggak akan merosot jauh atau seperti tidak apa? Tidak akan berpengaruh terhadap itu, karena yang bisa melakukan belanja secara online kan tidak semua masyarakat bisa. Kalau masyarakat tradisional atau pasar tradisional ini kan masyarakat yang pada umumnya membutuhkan barang yang ada di pasar, tidak untuk selama-lamanya, dalam kebutuhan sehari-hari aja. Jadi mereka tidak berpikir saya harus membeli berapa barang yang ada di pasar tradisional, tapi kebutuhan sehari-hari mereka akan ke sana. Jadi pasti itu uniknya yang ada ke pasar. Uniknya yang namanya pasar tradisional.
Begini Pak Edi, kalau kita lihat pengertian pasar tradisional itu kan jenis pasar yang memiliki karakteristik sederhana dan tradisional. Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Seringkali itu sistemnya tawar-menawar. Itu artinya kayak pasar Krempieng, kemudian sayur mayur gitu ya. Kalau namanya pasar tradisional, di dalamnya mesti saling tawar-menawar. Lain dengan pasar modern. Kalau pasar modern kan sudah tertera harga barang yang di situ. Dan tentunya kualitas bahan juga akan berpengaruh. Tapi kalau pasar tradisional, uniknya di situ, saling tawar-menawar. Jadi kondisi pasar tradisional, khas pasar tradisional yaitu adanya tawar-menawar antara penjual dan pembeli barang yang disediakan di pasar tersebut. Justru seninya di tawar-menawar itu ya Pak Edi. Luar biasa. Tapi kemudian begini loh Pak Edi, kalau kita bicara sekarang kan digitalisasi. Betul. Itu tantangannya pasar tradisional sendiri seperti apa saat ini? Masihkah kemudian masyarakat lebih suka ke pasar tradisional atau seperti apa? Sudah ada pilihan lain pasar yang lebih modern misalnya? Jadi pasar tradisional dengan pasar modern itu kurang lebih hampir sama. Tapi kelengkapan kebutuhan pokok masyarakat lebih banyak di pasar tradisional. Memang di sini masyarakat disuguhkan dengan pilihan. Kalau kepingin praktis bisa ke pasar modern. Kalau kepingin yang tadi saya katakan uniknya di dalam pasar tradisional, mereka akan ke sana. Tapi umumnya dengan adanya perkembangan modernisasi, pasar modernisasi ini tidak berpengaruh kondisi pasar tradisional, tetap eksistensinya masih tetap ada. Kalau dari pantauan Pak Edi sendiri, pasar tradisional seperti apa di Kabupaten dan Kota Pasuruan saat ini Pak Edi? Nah, sekarang sudah mendekati di mana pasar tradisional mulai berkembang dengan kondisi pasar tersebut. Kalau dulu terkenal pasar tradisional itu tempat pasar yang becek, ya, yang tidak bersih. Tapi sekarang sudah mulai antusias pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, sudah membangun pasar tradisional tetap, tapi di dalamnya sudah ada perubahan. Jadi penataannya sudah lebih baik ya Pak Edi. Yang dulu setiap bentuk kelompok-kelompok masyarakat yang berjajar di pasar tradisional sekarang sudah dibentuk, adanya kios. Terus jalannya sudah dipavinisasi atau dibentuk agar kemudian supaya bersih, tidak becek. Betul, misalnya begitu ya Pak. Jadi masyarakat saluran sudah diperbaiki. Jadi tetap dalamnya pasar tradisional. Tapi kemudian penataannya yang diperindah, diperbagus, dirapikan begitu ya. Pak Edi, itu kan ada pasar Bangil ya, pasar Pasrepan, kemudian di Kota Pasuruan itu ada pasar besar, pasar Gading, ada pasar Kebon Agung juga. Terus pasar Gerbo, pasar Desa Wonosari, pasar Gerbo ya, pasar Desa Wonosari, pasar Puspo, pasar Tosari. Kalau di pasar-pasar tersebut seperti apa perkembangannya saat ini? Jadi yang pasar yang tadi disebutkan itu memang berbeda-beda konsumen untuk masyarakat menjual barang di daerah tersebut. Kalau di pasar Gerbo mungkin banyak pasar sayur, ya, termasuk buah-buahan. Karena di sana Gerbo atau Nongko Jajar ini kan terkenal dengan perkebunan apel, terus perkebunan buah-buahan durian dan sebagainya. Dan di pasar Pasrepan memang banyak pasar yang menjual hasil bumi sana seperti durian, itu yang sampai viral di media itu. Memang kalau musim durian itu sudah tertutup lah pasar tradisional di Pasrepan itu. Termasuk di pasar Bangil, memang salah satu pasar yang cukup besar di Kabupaten Pasuruan dari 24 kecamatan ini. Tapi sampai sekarang pembenahan masih belum, karena untuk memindahkan pasar yang lama, karena pasar Bangil ini pasar paling lama di Kabupaten Pasuruan. Untuk sementara dipindahkan masih belum ada tempat. Tapi untuk daerah-daerah lain seperti di wilayah kecamatan Winongan, Warungtowo, itu sudah ada pembenahan pasarnya. Yang tadi saya sampaikan, di mana yang tadinya tempat becek ini sudah mulai diperbaiki oleh pemerintah daerah.
Baik, jadi masyarakat akan semakin antusias ya Pak Betul. kalau sekarang pergi ke pasar tradisional. Iya. Gini Pak Edi, di tengah banyaknya juga pasar modern yang sudah berdiri tentunya, tidak terkecuali juga di Kabupaten dan Kota Pasuruan. Masyarakat itu masih ingin tetap ke pasar tradisional karena mereka menilai barangnya itu kan fresh ya Pak ya. Dan itu tadi loh Pak seninya, bisa menawar. Iya. Ini seperti apa kemudian Pak? Fenomena Fenomenanya sampai hari ini saya lihat masih berjalan dengan baik antara pasar tradisional dengan modern. Dan ciri khas yang tadi yang sampaikan tadi, memang di pasar tradisional lebih banyak transaksi untuk tawar menawarnya. Karena pengalaman saya dulu masih kecil, iya, Pak. Pernah diajak ibu ke pasar, Ya. ya sampai sekarang terjadi seperti itu. Jadi harga Rp1 pun masih ditawar dan sebagainya. Inilah yang uniknya di pasar tradisional. Dan saya yakin itu sulit untuk dihapus, walaupun dengan perkembangan zaman. Tetap pasar itu akan tetap akan eksis. eksis dan berdiri. Pak Edi, tapi begini loh Pak, terkadang kita pernah melihat juga ada pasar yang sudah besar, sudah lama berdiri, tetapi kemudian tiba-tiba terbakar atau kemudian tiba-tiba digusur. Itu bagaimana kemudian Pak? Nah, semua itu tergantung dari pemerintah daerah. Dengan adanya contoh di pasar-pasar pan ini kan baru dibangun. Ada nggak salah 2-3 tahun yang lalu dibangun. Ini baru terbakar tahun kemarin. Ini faktornya apa kita nggak tahu. Kalau saya lihat persoalan-persoalan pasar terbakar di pasar pan yang tadi disampaikan tadi, itu antara pedagang satu dengan yang lain ini ketidakharmonisan, dan bagaimana pengawasan pasar tradisional di pasar pan ini terutama dari pemerintah di wilayah kecamatan maupun di pemerintahan desa yang ketepatan pasar tradisional ini mungkin kurang adanya komunikasi antara pedagang dengan pemilik atau pengurus pasar tersebut. Tapi artinya Pak Edi, kalau kemudian kita menyoroti peran dari pemerintah, utamanya pemerintah daerah, kalau kita bicara kondisi pasar yang seperti itu, bagaimana kemudian perannya Pak? Ya tentunya ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah dengan keterbakarnya karena faktor emergen atau tergantung dari terbakarnya pasar tersebut, tapi pemerintah harus tetap mempunyai tanggung jawab bagaimana pasarnya harus tetap berdiri. Karena karena keterbakaran itu tentunya akan berpengaruh pada dampak masyarakat sosial yang ada di daerah setempat. Karena kebutuhan pokok sehari-hari masyarakatnya ada di pasar tradisional. Ini tentu tetap harus tanggung jawab pemerintah daerah bagaimana pasar tersebut tetap harus bisa berdiri. Sehingga solusinya bagaimana ini sebaiknya Pak Edi? Ya memang penataan manajemen perlu ditata kembali, terutama tanggung jawab pemerintah setempat atau pemerintah desa dengan adanya pasar tradisional yang telah dibangun oleh pemerintah daerah ini harus betul-betul ditata kembali manajemennya. Bagaimana masyarakat yang menempati pasar tersebut paling tidak harus ada komunikasi antar pedagang yang ada di dalamnya, termasuk dengan pengusaha atau penanggung jawab pasar tersebut. Itu yang akan bisa berjalan dengan baik. Jadi tapi, penataan manajemen, komunikasi dan koordinasi yang baik. Yang baik itu harus dijalankan. Kalau tidak ya seakan-akan pasarnya tidak ada yang tanggung jawab. Nah, kalau itu dilakukan, saya yakin kejadian-kejadian yang mulai hal yang kecil sampai besar ini akan bisa teratasi. Oke. Kemudian begini Pak Edi, kalau kita bicara mengenai sekarang ini fenomenanya adalah ada toko kelontong Madura, bukanya 24 jam. Sembako juga lengkap di situ ya Pak, sehingga sempat membuat toko modern itu merasa terancam begitu loh Pak, karena mereka juga buka 24 jam. Seperti apa kemudian Pak melihat hal ini? Fenomena baru ini toko Madura, karena orang Madura selalu kreativitasnya ada. Jadi di mana-mana pasti ada Madura. Nah, ini termasuk hal yang luar biasa ini. Jadi kita katakan dengan adanya pasar modern, sekarang muncul toko Madura yang
kerjanya 24 jam. Kalau kita lihat tidak akan berpengaruh lah terhadap pasar modern, karena pasar modern akan lebih lengkap. Tapi kalau untuk pengaturan ini kan sebagian yang dijual oleh masyarakat, tapi ini harga juga berpengaruh. Nah, keterancaman ini tergantung dari masyarakat semua. Masyarakat tinggal diberikan pilihan mau ke toko Madura atau ke toko modern, termasuk ke toko tradisional, pasar tradisional. Itu semua tergantung masyarakatnya. Jadi kalau sisi positifnya lebih banyak pilihan, begitu betul, Pak Edi? Karena banyak pilihan, persaingan sehat lah itu. Jadi tidak mematikan antar pengusaha pasar baik modern maupun tradisional. Ini artinya pasar tradisional pun apakah juga merasa terancam, tersaingi atau enggak sih Pak, atau saling melengkapi sih memang sebenarnya? Jadi nggak ada pengaruh sama sekali. Tergantung masyarakatnya sekarang. Ada pilihan mau kemana, kan gitu aja. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk beli ke satu tempat. Nah, masyarakat sekarang sudah lebih nyaman. Kita mau nyari yang lengkap ke modern, kita yang lebih murah tapi lengkap ke pasar tradisional. Kalau kita butuh, barang ini lebih murah di toko Madura, kan ada pilihan semuanya. Dan yang pasti harus digarisbawahi bahwa semuanya tuh saling melengkapi. Begitu, kalaupun bersaingnya yang sehat-sehat aja gitu ya Pak Edi ya. Tidak saling menjatuhkan harga lah. Betul. Pak Edi, begini, kalau kita bicara terkait dengan penataan pasar tradisional, bukan hanya di Pasuruan Pak, tetapi di seluruh Provinsi Jawa Timur. Bagaimana sebenarnya dorongan dari teman-teman di Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Edi? Terutama ke Dinas Perindustrian yang terkait dengan perdagangan. Kami berharap kepada pemerintah daerah, baik di Kabupaten Kota Jawa Timur, untuk bisa meningkatkan kemajuan pasar tradisional. Karena kita tidak bisa meninggalkan pasar tradisional ini, itu akan hilang. Karena ini suatu pasar budaya. Jadi pasar tradisional suatu pasar budaya di mana asal-usul berkumpulnya masyarakat untuk saling berinteraksi, untuk saling membutuhkan asal-usulnya ada di pasar tradisional. Cuman kami di DPR Provinsi Jawa Timur mengharapkan agar pasar tradisional dipertahankan, tentunya dengan perubahan wajahnya yang tadi saya sampaikan, yang biasanya tempatnya kurang rusuh dan sebagainya, ini sudah ada perbaikan. Saya yakin dari 38 kabupaten ini sudah mulai berbenah lah untuk mempertahankan pasar tradisional yang ada di daerahnya masing-masing. Baik, Pak Edi, kalau kita tahu teman-teman di UMKM, ketika misalnya ada misalnya kita jual beli begitu ya, itu ada yang sudah menggunakan teknologi scan kris. Nah, ini seperti apa kemudian Pak mendorong teman-teman di toko tradisional untuk mereka juga melek digital Pak, sehingga juga bisa memudahkan juga ketika pelanggan itu datang ke toko mereka, pembayarannya nggak harus tunai, tetapi juga bisa melalui scan kris, contohnya seperti itu Pak Edi. Yang penting dalam hal ini pemerintah daerah, terutama dinas yang terkait, terutama dinas koperasi atau dinas perdagangan UMKM, ini pengen tidak bisa memberikan pelatihan pada pengusaha-pengusaha UMKM. Kalau masyarakat tentunya akan mengikuti di luar hal tersebut, tapi para pendiri atau pengusaha UMKM ini perlu ada pelatihan-pelatihan. Tidak hanya bagaimana mereka menawarkan barangnya dengan harus membayar tunai, tapi bagaimana yang tadi disampaikan melalui aplikasi dan perbankan ini perlu. Nah, ini peran pemerintah daerah. Kalau masyarakat, pengusaha atau UMKM itu tinggal bagaimana pemerintah mengajak masyarakat itu tersebut. Nah, ini sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama terhadap UMKM yang ada di kabupaten kota, dengan kerjasama dengan pemerintah daerah melalui dinas koperasi, dinas perdagangan, dan kami dari DPR Provinsi Jawa Timur ini sudah mendorong pada pemerintah provinsi agar program-program pelatihan UMKM ini bisa dilaksanakan, baik memasarkan barangnya, mempromosikan barang tersebut, maupun pelayanan pada masyarakat yang membutuhkan barang-barang yang ada di UMKM. Itu sudah kami lakukan. Baik Pak Edi, kita minum dulu. Siap.
Pak Edi, tapi mungkin nggak sih kalau di pasar tradisional kita sistemnya tetap tawar-menawar, tapi bayarnya itu nggak pakai uang cash, tapi lewat digital atau non tunai. Mungkin nggak ya seperti itu, Pak Edi? Itu saya pikir agak sulit kalau dilakukan. Kenapa? Karena pedagang pasar tradisional kan banyak usia-usia sepuh, ya usia-usia tua. Untuk mengikuti ke sana mungkin agak sulit. Dan mereka kalau dalam arti melihat barang yang dijual itu tidak sampai puluhan ribu kan barang yang ditawarkan. Tidak mungkin masyarakat itu akan membayar tidak melalui tunai. Dan termasuk pedagangnya itu tidak mungkin akan bisa mengikuti perkembangan masalah digital, pembayaran digital lagi. Iya. Nah, ini mungkin sulit, ya bisa ada yang tidak semua ya di dalam satu pasar tradisional, mungkin ada pedagang yang bisa menjual barang yang lebih efisien dalam arti bentuk penyajiannya. Ya, itu bisa. Tapi kalau yang jual lombok, jual sayur itu sulit untuk memainkan ke sana. Dan inilah uniknya di pasar tradisional. Tapi ada teman saya juga yang beli pentol di pinggir jalan udah pakai kris loh, Pak Edi. Itu kan lain, bukan pasar tradisional. Mereka sudah mengikuti perkembangan ya. Tapi kalau di dalam pasar tradisional, ya ada, tapi tidak semua pedagang yang di pasar tradisional bisa mengikuti seperti itu. Pak Edi, gini, di tengah saat ini modernisasi yang luar biasa, digitalisasi yang juga semakin cepat, bagaimana sih kemudian agar masyarakat itu tetap antusias untuk ke pasar tradisional? Di sana kan memang barangnya lebih murah, lebih fresh, lebih murah, bisa menawar pula. Seperti apa kemudian, Pak? Artinya gerakan bahwa kita tetap antusias ke pasar tradisional, kita tetap lebih memilih untuk membeli barang-barang atau kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional. Iya. Memang segala sesuatunya tergantung perkembangan situasi ya. Sekarang bukan hanya pasar tradisional. Kalau bahasa Surabaya melijoy sudah banyak. Iya, itu pun bagian dari pasar tradisional. Jadi kadang-kadang orang mau ke pasar tradisional karena ada itu istilahnya melijoy itu cukup di situ. Dan di dalamnya juga sama, isinya seperti di pasar tradisional, lebih praktis sekarang. Jadi pengembangan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari ini tidak harus ke pasar tradisional. Umumnya orang ke pasar tradisional itu kalau membutuhkan barang yang lebih banyak. Mungkin ada agenda atau acara kegiatan selamatan, ada yang lebih besar, banyak ke sana. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat banyak pada belanja melalui melijo itu, bahasa Indonesianya apa melijo? Yang pakai orang jual keliling itu, orang jualan keliling. Pedagang keliling. Pedagang keliling lah. Kalau bahasa Jawanya kan melijo. Ya, kalau dulu disuwun dengan jalan kaki keliling satu kampung. Sekarang cukup dengan kendaraan, sepeda motor. Kadang-kadang bawa mobil. Itu juga pedagang keliling, tukang sayur keliling ya. Mereka kulak di pasar tradisional sama saja. Cuma lebih praktis. Masyarakat kan disuguhkan ke sana juga. Tapi begini, mungkin pekerjaan rumahnya Pak Edi, bagaimana kemudian agar para pedagang di pasar tradisional itu benar-benar melek digital sehingga pembayaran non tunai itu kan bisa dilakukan dan itu bisa nanti menarik anak-anak muda juga, mereka lebih memilih juga ke pasar tradisional, jadi suka, apalagi ditambah penataan pasar tradisional yang sudah rapi ya Pak, sudah nggak becek ya kan, sudah nggak bau, sudah rapi lah pokoknya, kan semakin senang nanti orang ke pasar tradisional. Nah, ini yang perlu kita tinjau kembali ya. Dengan kalau kita melihat pasar tradisional tadi yang saya sampaikan, para pedagangnya sudah sepuh-sepuh, dia tidak butuh keuntungan lebih banyak tapi bisa untuk sehari-harinya. Nah, ini kan perlu diprogram juga para pedagangnya. Mungkin kalau sudah usia masih generasi muda mungkin bisa mengikuti ke sana. Tapi kalau selama ini umumnya sampai sekarang ya, kalau kita lihat
yang jual di pasar tradisional sudah sepuh-sepuh semua. Nah, ini perlu ada regenerasi atau perubahan perkembangan. Iya, paling tidak seharusnya ada regenerasi juga ya, Betul. Pak ya. Paling tidak anaknya atau mungkin saudara yang lebih muda atau yang mereka bisa kemudian mengakses pembayaran non tunai sehingga memudahkan pembeli-pembeli yang mereka ke pasar tradisional. Mungkin seperti itu ya. Betul. Contohnya seperti itu. Tergantung siapa yang jual di dalam pasar tradisional itu. Gitu aja. Nah, tentunya sekarang hal tradisi seperti itu sulit kita. Contoh sederhana aja. Masyarakat yang usahanya petani, hidupnya bertani, orang tuanya. Ini kadang-kadang anaknya nggak mau. Iya kan? Tidak akan meneruskan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, ini karena perkembangan zaman. Nah, tantangan juga berat. Sekarang aja contoh saat panen raya atau panen padi, ini mencari orang untuk mengambil panen padinya sulit cari orangnya, karena sudah perubahan zaman yang terjadi di masyarakat desa sekarang. Jadi ini perlu pemerintah ini harus bagaimana penerus dari para petani ini ada. Karena bagaimanapun Indonesia ini adalah sebagai swasembada pangan ya, yang harus kita pertahankan. Nah, ini mulai hal penerus para petani sudah sulit sekarang ini. Oke, dan itu juga berpengaruh juga ke para pedagang pasar ya Pak. Betul, ya. Padahal kalau di Surabaya itu juga, maksudnya untuk pasar-pasar, toko-toko sayur yang kecil pinggir jalan itu juga sudah ada yang pakai kris. Betul. Kalau pertokoan di pinggir-pinggir jalan, tidak di dalam pasar tradisional, itu sudah mulai mengikuti teknologi, perkembangan teknologi. Kalau di Pasuruan seperti apa? Pasuruan sama juga, mungkin di daerah juga sama. Yang bisa mengikuti perkembangan teknologi masalah membayar non tunai itu hanya di luar pasar tradisional. Ya ada di dalam pasar tradisional, kami cuma berapa kios yang melakukan seperti itu. Pak Edi gini loh, kalau kita bicara pasar tradisional itu benar-benar ekonomi kerakyatan. Perputaran ekonominya sendiri bagaimana sih Pak kalau di pasar tradisional ini Pak Edi? Perkembangannya sepertinya tidak akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi sekarang. Tetap berjalan dengan baik dan tidak berpengaruh kecuali situasi kondisi global atau dunia dan pengaruh pada Indonesia itu akan berpengaruh pada pasar, tidak hanya pasar tradisional tapi pasar ekonomi yang ada di Indonesia. Dan sampai sekarang ya baik-baik saja ya, kalau kita lihat masyarakatnya, ya, hidupnya saya baik-baik saja. Buktinya setiap pasar tradisional mesti ramai itu. Ya. Meskipun banyak saingannya juga ya Pak Edi. Iya, karena orang sudah punya pelanggan di pasar tradisional itu. Iya, kalau sudah cocok beli barang di sini ya tetap di sini pasti itu. Nggak akan pindah ke tempat karena pilihannya banyak sana. Kebutuhan A ada di sini, kebutuhan B ada di sini. Ya, ini pelanggan setiap harinya, nggak akan pengaruh. Lain dengan pasar modern ya, ramai karena orang melihat, tidak membeli. Nah ini kan di sini ekonomi berpengaruh. Tapi kebutuhan sehari-hari dampaknya nggak akan berpengaruh. Pasti orang akan membeli karena itu kebutuhan yang memang setiap hari ya Pak Edi. Dan pokok lah itu. Betul. Pak, kalau di Jawa Timur sendiri itu kan ada beberapa peraturan daerah ya Pak ya. Tujuannya untuk melindungi dan memberdayakan pasar tradisional. Salah satu contohnya itu Perda Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2008 Pak. Tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pusat perbelanjaan di Provinsi Jawa Timur. Kalau penerapannya sendiri di Kabupaten Pasuruan bagaimana Pak Edi? Ya tentunya pemerintah daerah apa yang telah diamanatkan oleh pemerintah provinsi tetap kita tindak lanjuti sesuai dengan kapasitas daerah tersebut atau kondisi daerah tersebut. Dan karena perlindungan pasar tradisional ini, apa yang saya katakan tadi, salah satu pasar pertama kali muncul
di daerah di antara masyarakat yang satu dengan yang lain untuk berinteraksi. Itu menyangkut masalah keberadaan pasar tradisional, yaitu percepatan pembangunan tempat perdagangan pasar yang ada di daerah dengan munculnya dengan adanya pasar modern. Persaingan tetap ada, tapi bagaimana pasar tradisional ini harus ada pembenahan tempat jual beli masyarakat yang ada di dalam pasar itu. Pak Edi, ini kan ada tentang perlindungan juga. Kalau kita bicara perlindungan, itukah apakah hanya di atas kertas aja sih Pak? Atau memang benar-benar ada perlindungan yang diberikan? Contoh salah satunya dari sisi harga, begitu Pak. Kalau pasar tradisional itu harga yang ditawarkan pada masyarakat ya harga-harga standar ya, berarti tidak mengikuti harga pasar umumnya di sana. Jadi katakan Lombok kalau secara nasional harganya mungkin 15.000 per kilo, mereka akan di bawahnya. Nah itu tentunya akan memberikan kesempatan pada masyarakat agar bisa membeli barang di pasar tradisional. Itu kuatnya sebagai pedagang pasar tradisional ini, karena mereka tidak terbiaya oleh ongkos, tapi mereka bisa membawa sendiri untuk dijual ke pasar tradisional. Kalau harga secara nasional mesti kan dihitung dari jarak barang yang dijual untuk ditawarkan pada masyarakat, di mana ada transportasi, di mana ada harga panennya, termasuk biaya perawatan. Di situ akan menjadi suatu keputusan harga pokok barang tersebut. Pak, sebenarnya kalau keuntungan dari para pedagang pasar tradisional ini keuntungannya berapa sih Pak Edi? Kecilkah atau gimana? Kalau pedagang pasar tradisional ini yang penting barangnya laku. Mereka tidak berpikir saya harus mendapatkan keuntungan sekian. Ini sudah dinikmati mereka. Mereka menikmati. Barangnya nggak laku pun tidak karena yang dijual dalam kapasitas tidak besar di dalam pasar itu. Jadi bisa hari ini nggak laku, mungkin besok laku. Berarti mereka sudah mempunyai tradisi bagaimana ya? Ya untungan mesti ada, tapi mereka tidak seperti pedagang-pedagang besar yang harus sekian untungnya. Mereka tidak menargetkan gitu ya Pak ya berarti. Mereka menikmati saja. Yang penting bisa untuk makan sehari-harinya, itu aja kegiatannya mereka. Maka masyarakat desa sama kota ini kan berbeda. Orang desa itu menikmati hidup itu, orang kota itu menikmati bagaimana saya harus hidup kan itu. Kalau masyarakat desa, saya harus hidup bisa untuk makan, sudah selesai. Sesederhana itu kemudian pola pemikiran. Itu yang luar uniknya di pasar tradisional. Tapi kan memang kalau pasar tradisional kelebihannya yaitu tadi ya Pak, barang-barang yang dijual itu kayak sayur mayur, kemudian ikan itu yang memang yang segar. Iya, masih segar. Jadi mereka ngambil barang ini tidak bentuk barang yang besar, tapi saya ngambil barang ini saya jual cukup untuk makan sehari-hari saya. Itu aja. Prinsipnya sederhana mereka. Tapi kita nggak menutup kemungkinan juga begitu ya Pak Edi. Banyak juga ya Pak juragan-juragan luar biasa yang memang dengan mereka berjualan di pasar tradisional, maksudnya mereka bisa menjadi juragan yang atau diperhitungkan juga. Kalau begitu ya artinya penjual pasar tradisional nggak ada yang namanya juragan. Juragan itu di luar pasar tradisional. Mereka punya barang, banyak yang ngambil barangnya, itu namanya juragan. Dia nggak akan berjual di pasar. Jadi punya orang-orang yang untuk memasarkan barangnya. Jadi memang posisi dia kalau juragan itu pasti di luar pasar tradisional. Hanya barang-barangnya nanti yang akan berputar. Berputar di dalam pasar tradisional itu. Jadi yang penjual pasar di tradisional ya hidupnya seperti itu. Saya punya tetangga mulai tahun 80 jualan, ya sampai sekarang sederhana itu. Ya nikmati mereka. Jadi enggak saya harus jual ini laku, harus beli ini, enggak. Mereka menikmati.
Jadi ya apa adanya seperti itu. Seperti apa yang mereka dapatkan sehari-harinya itu aja. Pak Edi, kalau di Pasuruan sendiri ada barang-barang andalan di pasar tradisionalnya ya Pak ya? Ya. Apa aja Pak? Kalau di Jadi kalau di pasar Puspo itu banyak menjual buah-buahan termasuk alpukat. Alpukat di Puspo itu bagus. Termasuk tadi di Tutur ya, Nongko Jajar itu jual buah-buahan apel dan sayur-sayuran. Jadi di Pasuruan ini ada beberapa daerah yang berbeda dengan daerah yang lain. Dari 24 kecamatan ini ada sekitar 4 kecamatan yang potensi wilayahnya di daerah pegunungan. Seperti Tosari, seperti Tutur, seperti Puspo, termasuk Prigen. Nah, pasar Prigen ini juga luar biasa. Justru banyak bukan pasar tradisional tapi seperti pasar tradisional yang lain, tapi khusus pasar tradisional buah-buahan, terutama pisang, termasuk ketela, termasuk alpukat, termasuk ya jenis buah-buahan. Termasuk di Tutur sendiri juga gitu, pasar buah apel. Teman di Puspo juga pasar buah alpukat. Terus di daerah pesisir seperti daerah Leko, pasar ikan. Itu jenis pasar banyak di Pasuruan. Jadi sesuai dengan potensi daerah wilayahnya. Artinya Pak Edi, kita juga bisa menjadikan pasar-pasar itu sebagai destinasi wisata ya Pak ya? Atau tujuan wisata? Tujuan wisata itu juga. Kayak yang di Prigen itu tadi. Di Prigen, ya termasuk di Tutur, Tosari, termasuk di Leko, ya, daerah pantai pesisir itu, di Nguling. Itu semua ada kita. Nyari apa di Pasuruan itu semua ada. Ya. Mulai sayur-sayuran, mulai buah-buahan, mulai pertanian, kita segala punya. Dan kondisi pasarnya juga udah bersih loh Pak kabarnya ya. Iya. Maksudnya memang bagus pasarnya, barang-barangnya juga fresh-fresh, terus pasarnya itu juga bersih. Jadi maksudnya kita ke sana itu ya benar-benar menyenangkan gitu. Iya. Serasa nggak pasar tradisional ya Pak Iya Edi betul. ya? Jadi pasar induk kebutuhan masyarakat di sana. Jadi kalau ikan di Leko tadi, karena di sana kan ada TPI, tempat pelelangan ikan juga. Iya. Dari laut mereka sudah menyampaikan di masyarakat, termasuk di Bangil itu ada pasar udang. Oh, oke. Jadi Waname, udang Waname semua ada di Bangil. Kalau di Leko pasar ikan, daerah pesisir juga. Bangil juga daerah pesisir, tapi produksi tambak udang. Terus jadi semua ada di sana Pasuruan, lengkap itu. Mau yang pegunungan maupun yang pesisir itu tersedia begitu semua. Ya Pak Edi ya. Palu gada pokoknya Pak ya. Apa? Palu gada, ya, apapun lu mau gue ada ya, gitu ya Pak itu ya. Tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Pak, kalau dari konstituennya Pak Edi sendiri, para pedagang, utamanya pasar, apapun itu, mau mungkin yang pasar ikan atau buah-buahan atau memang pasar tradisional, apa sih Pak sebenarnya yang diinginkan oleh mereka begitu? Mereka pada dasarnya apa yang dihasilkan di daerah itu yang ditawarkan pada masyarakat. Jadi mereka tidak banyak berinteraksi terhadap barang yang di daerahnya harus mengambil barang dari luar untuk kita jual di daerah, enggak. Apa yang ada di daerah itu yang ditawarkan pada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Tadi pilihan-pilihan sudah kita sampaikan. Masyarakat mungkin di luar Pasuruan kepingin nyari apel ke Tutur, tidak harus ke Batu. Ya. Tentunya kalau mau jujur ya, apel itu aslinya dari Pasuruan. Dari Pasuruan, dari Tutur karena itu ya? Dari Tutur ya, cuman brandingnya sudah dicap oleh Batu. Karena luasan wilayah perkebunan apel lebih besar di Pasuruan. Terbatas kalau di Batu. Nah, kita karena pasarnya kurang, hanya Batu yang menangkap untuk bisa mengambil barang yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, artinya ini merupakan momentum ya Pak ya, bahwa teman-teman yang di Pasuruan itu sudah mulai harus melihat peluang ini untuk dijadikan sebuah hal yang luar biasa, bisa meningkatkan pendapatan mereka juga, memperkenalkan bahwa di Pasuruan juga ada potensi apel yang juga enak, pastinya begitu ya Pak. Semua tergantung dari pemerintahnya.
Dukungan dari pemerintah daerah juga. Terutama dari pemerintah daerah. Itu bagaimana bisa mengembangkan potensi wilayah daerahnya, tentunya pemerintah harus berperan aktif itu. Karena persaingan setiap daerah sudah mulai muncul sekarang. Terutama masalah destinasi wisata ini kan mulai dikembangkan oleh daerah masing-masing. Sudah berlomba-lomba ya Pak ya. Karena ini juga akan mengangkat produktivitas daerah tersebut, peningkatan pendapatan wilayah ya, masyarakat yang ada di desa tersebut. Pak Edi, kalau Pak Edi sendiri ketika ketemu dengan konstituen yang notabene adalah mereka pedagang begitu ya Pak ya, pernah nggak kemudian menyarankan supaya mereka beralih nih untuk bicara soal pembayaran ke yang non tunai, dari yang misalnya mereka tadinya yang tunai begitu kemudian menjadi non tunai atau digital begitu? Nah. Mereka banyak usahanya itu istilahnya tidak berkelompok. Jadi mereka menjual barang pedagang di sana itu tergantung dari pelanggan. Jadi dia tidak berkeinginan saya harus usaha ini harus kita perbesar dengan sistem modernisasi, enggak. Mereka sudah ada pelanggannya. Jadi dengan kalimat terus aku cukup dengan yang setiap hari ngambil barang saya sudah cukup itu. Oh gitu, jadi artinya Pak Edi juga tidak mendorong untuk mereka ke arah digital? Iya, karena mereka tidak menawarkan barangnya itu sehari-hari di masyarakat. Oh. Jadi dia punya usaha, sampaikan pelanggannya untuk mengambil barangnya, sudah seperti itu aja. Pak Edi, nggak kemudian ada ketakutan ke depan begitu, misalnya mereka tetap bisa menawarkan barangnya, tidak tergerus, tidak hilang, kalau kemudian tidak mengikuti kita bicara perkembangan teknologi dalam hal ini digitalisasi, misalnya seperti itu Pak Edi? Pembayaran digitalisasi ini kan sistem, ya. Tapi mereka usaha sehari-harinya ya transaksi secara tunai mereka itu. Jadi untuk mengikuti mereka justru kalau dengan perkembangan zaman non dengan tunai, digital non tunai, dia itu orang percaya masyarakat sana. Ada barang, ada uang itu aja. Jadi karakteristiknya seperti itu. Karena ya kembali lagi mereka untuk mengikuti perkembangan teknologi itu tidak mau itu. Yang penting ada duit, barang saya kayungkan, itu aja. Orang masyarakat di sana. Ya memang ini perlu waktu lah untuk memberikan edukasi itu perlu waktu juga dan tentunya kesabaran ya Pak Edi ya. Pak Edi, pada kesempatan ini silakan loh Pak, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat, kepada konstituen Bapak juga. Artinya bahwa ayo kita tetap loh ke pasar tradisional, bukan hanya yang di Pasuruan, tapi juga di seluruh Jawa Timur, bahkan di luar provinsi Jawa Timur. Maksudnya kita bareng-bareng yuk, karena kita juga tahu pasar tradisional sekarang mayoritas penataannya sudah lebih rapi begitu ya Pak ya, lebih tertata. Seperti apa Pak? Saya hanya berpesan pada pemerintah daerah, karena saya sebagai anggota DPR, dan tentunya suara-suara masyarakat, suara rakyat ini harus kita sampaikan pada pemerintah. Baik. Maju tidaknya suatu pasar tradisional itu tergantung dari pemerintah daerah. Iya. Dan saya yakin dan percaya Jawa Timur ini sudah mulai berbenah, terutama daerah-daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengembangkan atau memodernisasikan pasar tradisional ini menjadi pasar yang tetap ada, terutama pembenahan dalam tempat-tempat usaha pasar tersebut. Dan kedua, bagi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar tradisional, paling tidak bisa mengikuti perkembangan zaman yang tadi ditawarkan, bagaimana masyarakat itu membeli barang tanpa harus dengan tunai, tapi melalui non tunai. Nah, ini perlu masa-masa yang akan datang ini diteruskan pada
keluarga atau orang tua yang saat ini berdagang di pasar tradisional nantinya bisa diteruskan oleh anak cucunya melalui perkembangan Digitalisasi itu tadi. masalah pembayaran non tunai. Baik, Bapak Edi Paripurna, terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu ya Pak ya pastinya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya Sukses Dulur, selalu. amin, terima kasih Bapak. Dulur, demikian tadi ya bincang-bincang saya dengan Bapak Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jatim 3, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota Probolinggo. Terima kasih Dulur, Anda sudah bersama kami terkait dengan kondisi pasar tradisional di Pasuruan di era digital dalam Jatim Channel Podcast kali ini. Demikian Dulur Jawa Timur, Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Mustika Ratna, mohon undur diri. Wassalamualaikum.